Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita teman-teman kembali lagi di Poddar, podcastnya Darul Armina bersama tamu yang luar biasa spesial hari ini. Ada Bro Ihsan. Pak Ihsan ini, mohon maaf nih, seorang akademisi dari Uinfas Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan sekarang. Panggil Bro apa panggil Pak? Ini panggil masih muda. Masih muda ya, kita panggil Bang Ihsan. Oke. Jadi Bang Ihsan, kita akan membahas sedikit ini, mudah-mudahan tercerahkan ini mahasiswa ini banyak nih, karena kita mengundang Bang Ihsan ini sebagai akademisi yang berkecimpung di dunia tulis menulis atau karya ilmiah. Nah, kira-kira sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Darul Armina, ini sapaannya ini. Sapaannya apa, teman-teman? Betul teman-teman itu. Darul Armina. Saya Ihsan Rahmat, kemudian aslinya dari Bengkulu Utara, Arga Makmur, tapi 20 tahun kehidupan saya itu habis di perantauan. Mulai dari SD kelas 5 itu sudah di Sumatera Barat sampai SMA atau aliyah, kemudian lanjut ke UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Mengambil program studi manajemen dakwah itu 4 tahun, kemudian kerja dulu, lanjut lagi ke UGM, manajemen dan kebijakan publik di UGM. Selesai 2017, 2018 baru balik ke Bengkulu. Jadi dari tahun 2000 setelah gempa besar itu sampai 2017. Sehingga ketika saya masuk ke Bengkulu ini, saya sering kali tersesat. Orang Bengkulu sesat di jalan Bengkulu. Kota Bengkulu atau di Bengkulu Utara tersesat? Di kota Bengkulu. Di kota Bengkulu. Sampai sekarang masih bingung. Ini jalannya mana ya? Mungkin itu kalau untuk perkenalan sederhana. Jadi Bang Ihsan ini ternyata dari Bengkulu Utara, teman-teman. Asli Alhamdulillah, ternyata merantau kebanyakan kehidupannya. Pulang ke Bengkulu 2017 dan sering tersesat. Nah, kalau sekarang tersesat jalan ya, bukan pola pikirnya ya. Sekarang sebagai akademisi ya di Uinfas Bengkulu ya. Di Uinfas Bengkulu ada cerita sedikit itu. Boleh. Jadi setelah 2017 itu sebenarnya udah mau ditawarkan untuk ngajar di UIN Sunan Kalijaga, jadi balik ke alma mater. Kemudian di sisi lain ada pembukaan di UIN Solo, Surakarta. Akhirnya saya daftar ke sana. Udah lulus itu. Ya udah lulus, besok harinya itu mau tanda tangan kontrak. Terus telepon ibu kan, minta restu lah gitu. Jawaban ibu, udah pulang aja. Kaget saya jawabannya. Kok jawabannya gini. Terus selang 1 jam saya telepon bapak, karena ibu di rumah, bapak di toko kan. Kan bapak pedagang tuh di pasar Bengkulu Utara, itu Arga Makmur. Kata bapak, udah ambil situ aja. Kamu di Bengkulu ini mau jadi apa katanya? Bagus, agak lebih keras ya. Iya, di situ kamu bisa berkembang. Tapi ibu ngomong udah balik, karena adik-adikmu juga pada ke Jogja, jadi ganti-gantian jagain bapak. Karena waktu itu bapak memang udah pasang ring 2 untuk jantung kan. Bingung lah, karena besok mau tanda tangan. Malam itu saya kumpulkan beberapa teman yang udah dosen juga di UIN Jogja. Kesimpulan mereka, kalau udah ibu mau nyuruh pulang, Bro. Ini mutlak ini ya. Mutlak. Karena dimanapun restu ibumu ada, pekerjaan itu pasti ada di sana. Akhirnya pulang. 2 bulan kemudian ada pembukaan di UIN. Waktu itu belum UIN masih IAIN Bengkulu. Kemudian daftar sebagai honorer. 6 bulan kemudian ada CPNS, daftar, tembus. Jadi langsung. Dalam waktu 8 bulan alhamdulillah sudah jadi ASN ya. Iya. Alhamdulillah, ini berkah dari keputusan yang mengikuti perintah orang tua. Iya, betul. Luar biasa. Jadi teman-teman, ini restu orang tua nih ya. Kalau ada orang tua bilang A, jangan ditolak ya. Langsung betul. Dalam kebaikan ya. Betul. Ikuti apa ini. Karena ridho Allah itu kan ridho orang tua juga. Jadi ya itulah. Karena memang sulit ya untuk pada masa itu, karena kalau bahasa saya itu akar saya itu di Jogja, jadi kuatnya akar saya itu di Jogja, link saya di Jogja, tapi harus tercabut kemudian pulang ini kan nggak ada siapa-siapa di sini ya. Lillahi ta'ala aja coba ini dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya
sudah punya portofolio Bang Joni. Bawa dari Jogja. Jadi kayak menulis artikel itu sudah ada, kemudian jadi pembicara, ya termasuk juga misalnya kayak ya syukurlah nama besar UGM dibawa. Jadi masuk ke sini nggak terlalu sulit. Berarti portofolionya dulu itu berkaitan dengan karya ilmiah ya. Nah betul, karena memang udah diarahkan ke sana. Jadi ada cerita lagi, kelas 2 aliyah, kelas 1 aliyah itu cita-cita saya jadi guru. Jadi guru. Ini mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan guru ya. Tapi waktu itu ada guru matematika yang setiap masuk kelas itu nggak pernah bawa buku. Terus saya yang nanya nih, Pak, kok nggak bawa buku, Pak? Karena guru lain bawa buku. Katanya, saya itu ngajar sejak tahun 91. Nah, kejadian itu di 2005. Ya. Dan saya sudah hafal halaman-halamannya, dia bilang. Terus memang Bapak itu tahu halaman ini. Di situ balik saya mikir, kalau saya jadi guru berarti ya itu aja yang saya pelajari, nggak ada perkembangan gitu. Nah dari situ mulai mencari di kelas 2 baru ketahuan bahwa yang ngajar guru itu adalah dosen namanya. Nah untuk ngambil dosen itu harus S2. Dari situlah ada keinginan untuk S2. Jadi udah benar-benar dipersiapkan. Terkait dengan tadi kalau ceritanya tadi ya ngajar nggak pakai buku, seolah-olah itu stuck di sana aja. Stuck di sana. Jadi kalau ini berarti saya harus di atasnya guru, dosen. Nah, waktu itu belum tahu nulis dan lain sebagainya. Karena ini jangan diikuti ya. Karena di dalam pikiran saya kalau ada laki-laki yang bisa nulis itu namanya bencong bagi saya. Waktu itu ya. Iya, karena memang prakteknya juga seperti itu. Contoh misalnya ya, kutu buku lah ya bahasanya. Iya betul. Kalau laki-laki itu ya agak-agak ini olahraga agak ini dikit ya. Di mading itu setiap kali ada yang nulis tulisan. Itu laki-laki dan kebetulan puisi ditulis. Dan laki-lakinya agak kemulai. Akhirnya saya nggak tertarik dengan itu. Sampailah di Jogja ada satu momen. Di Jogja itu sering ada job fair, book fair. Jadi ya seperti pameran buku ya. Di sini kan kita Gramedia kan juga ada tuh. Nah, jadi datang ke sana karena memang ya sela-sela yang tidak sibuk ya. Saya datang ke sana. Waktu itu lagi boomingnya buku Andrea Hirata. Laskar Pelangi. Harganya mahal. Karena banyak berjejeran, akhirnya saya beli, saya baca, dan saya benar-benar terhipnotis dengan bahasa Andrea Hirata itu. Kok bisa ya bahasanya renyah banget, saya langsung paham ini. Nah, akhirnya saya beli buku itu dan mulai itu. Saya pengen juga nulis. Ternyata ada juga laki-laki yang nulis yang kayak gitu. Terus mulai pelajari ya bahasa sederhananya itu ya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kalau waktu itu belum modifikasi, saya benar-benar bahasanya itu ya bahasa-bahasa Andrea Hirata. Jadi awal saya bisa nulis itu bukan karya ilmiah dulu, tapi lebih ke itu novel ataupun cerpen gitu kan. Tapi nanti ada perubahan di situ. Pergeseran ya. Ketika masuk organisasi yang suka demo gitu ya. Saya kan masuk organisasi mahasiswa. Di situ mulai ada ini kelas menulis namanya. Jadi ada kelas menulis. Saya masuk ke organisasi kepenulisan. Ternyata di sana penulisannya lebih ke koran, bukan lagi novel. Nah, jadi novel cerpen ini mulai saya tinggalkan. Jadi lebih ke koran. Nah, karena dulu uang belanja saya itu kan pas-pasan dari orang tua tuh. Jadi kalau ingin beli buku ya saya harus nyari penghasilan tambahan. Penghasilan tambahannya itu dari koran tadi nulis. Tapi perjuangan di Jogja untuk nulis itu luar biasa. Karena kan saingan kita itu para profesor, doktor gitu ya. Makanya saya itu pertama kali ngirim itu nggak ada jawaban sampai ke yang 20. Jadi saya itu nulis terus. Ngirim kemana? Ngirim ke koran. Berarti apa? Kalau dulu email, masih ada yang Gmail, masih pakai Gmail. Ada yang memang kita antar langsung hard copy-nya ke sana. Sekitar tahun 2008 lah, 2008 2009. 20 percobaan gagal. Nah, akhirnya ada senior ngomong
kamu salah kolam, dia bilang. Karena kolam yang kamu masuki kolam pakar. Akhirnya dia ngomong, ada suara mahasiswa terbit di koran juga, Harian Jogja. Coba kamu masuk sana. Jadi saingan kita itu benar-benar mahasiswa, karena harus ada KTM kan. Benar, 3 kali masuk langsung terbit. Dapatlah uang dari sana, makin semangat. Dan dari koran tersebut itu pernah suatu saat dosen yang baca. Jadi saya nggak tahu tulisan saya terbit. Jadi dosen ngomong, kayaknya kemarin saya baca tulisanmu deh. Waktu hebat itu juga, bahasa kan? apa tuh yang dibaca sama dosen? Yang dibaca dosen tentang ini BBM. Di masa Susilo Bambang Yudhoyono kan kalau ada BBM naik Rp50 aja, bermasalah. Itu kan bermasalah luar biasa. Ya? Iya, kalau sekarang kan aman-aman saja kan. Bukan Rp500. Tengah malam naik setengah harga. Aman-aman saja. Kalau dulu itu naik Rp50 saja, ada itu respon langsung. Iya, udah ada respon, dan saya merespon itu dalam bentuk tulisan. Terus kata dosen gini, udah kamu nggak usah masuk lagi di kelas saya. Saya pastikan nilai kamu A, katanya. Karena dari nulis itu, jadi udah banyak benefit nih yang saya dapatkan. Nah, naskah-naskah tadi itu saya clipping. Itulah calon-calon portofolio saya. Itu belum berbicara karya ilmiah. Nah, nanti di semester 7 ada perlombaan karya ilmiah. Berarti start semester 7. Nah, semester 7 ada perlombaan karya ilmiah. Alhamdulillah juara 2, nggak juara 1. Se-Jogja atau kampus? Se-UIN di itu, Jogja. iya di UIN Jogja. Itu kan lumayan berat karena anak UIN lah tahu ya gimana kualitasnya. Tapi saya udah terbiasa nyusun kalimat gitu. Ini berarti pendampingan dari dosen-dosen juga kan sampai lomba semester 7 ini? Kalau di karya ilmiah dulu, artikel ilmiah tepatnya seperti artikel jurnal itu enggak. Jadi mandiri ini. Karena waktu itu saya sudah terbiasa untuk research terlebih dahulu. Jadi lihat-lihat. Jadi dulu tuh ada peristiwa juga sebelum itu yang merubah hidup saya. Jadi waktu semester 1 itu, saya di Alia itu juara kelas. Ketua kelas, juara kelas. Jadi ya anggap kalau dari Sumatera Barat ya lumayan lah gitu. Ternyata sampai Jogja nggak ada apanya. Nggak ada apa-apanya. IP pertama semester 1 itu 2,8. 2,8. Di bawah 3 ini. Berarti kalau ada teman-teman yang di atas 3,5 itu luar biasa. Terus 2,8. Akhirnya saya itu benar-benar down waktu itu, down, dan ya udah diam aja di kosan. Sampai ada kakak tingkat itu dia ngomong, biasanya kamu keluar kok nggak keluar, dia bilang kan maghrib atau apa. Gimana saya mau tanggung jawab ke orang tua di semester 1 ini? Semester 1. Kakak tingkat itu semester 4. IP saya itu 2,8. Terus dia ketawa aja. Terus dia ngomong, biasanya kalau IP 2,8 itu nanti ujung-ujungnya adalah orang yang paling tinggi, dia bilang. Pasti kamu buat perubahan gitu ya. Mungkin cara belajarmu nggak tepat di UIN, katanya. Mungkin kamu di Padang dulu ya termasuk anak yang bagus, tapi caramu nggak ini. Karena gini, di Sumatera Barat itu saya nggak tahu cara debat, cara apa itu nggak tahu. Jadi kampus itu kan udah main debat tuh. Nah, karena di UIN Jogja itu banyak dari pondok pesantren, mereka kalau udah debat pakai nas langsung. Pakai ayat lagi. Iya, saya masih pakai logika. Jadi waktu pakai ayat ya udah saya dimajang ini. Ini kayak debat ini ya yang viral kemarin, itu ada guru gembul. Iya, benar-benar ini yang satu pakai logika, yang satu benar-benar ini. Kan anak pondok banyak tuh. Nah, dari situ mulai itu saya harus mempelajari apa beda mereka dengan saya, dan kalau saya mau masuk ke area nas juga, karena saya bukan dari pondok, kan lebih ke aliyah ya. Kitab-kitab itu kan nggak terlalu paham. Akhirnya saya merubah cara belajar. Setiap kali ada makalah, dulu kan sistem makalah kalau kuliah itu. Setiap kali ada makalah, minimal saya harus membaca 4 buku untuk satu makalah. Waktu itu internet masih sekedar wifi, kita harus ke warnet. Di warnet, kemudian kalau ada wifi ya berarti kita beli paketnya 1 jam 3.000 gitu kan. Jadi nggak ada yang AI langsung ketik itu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi baru zaman sekarang benar-benar harus baca, ngetik. Komputer belum ada, jadi numpang ke kakak. Ini struggle sekali nih teman-teman ceritanya. Ini memang benar-benar luar biasa. Jadi 4 buku saya pinjam buat ini.
udah mulai nyaman ketemu ritmenya nih. Semester 2 mulai naik. Di semester 3 saya tingkatkan lagi. Jadi setiap kali ada yang diskusi nggak saya. Tapi saya harus lebih banyak baca dari mereka untuk mengimbangi tadi. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman pakai nas, ya kita mulai pakai buku. Jadi berdasarkan buku ini, halaman ini, itu sudah mulai itu. Sudah mulai seperti lebih itu. percaya diri ya. Karena si pemateri atau yang pemaparan diskusi tadi, mereka hanya membaca satu buku, misalnya di kita udah 4. Ya. Tapi kalau saya yang jadi ini presenter atau pemateri diskusi itu, saya biasanya 8. Wah, ini jadi bab ininya berapa 8. Jadi harus minjam 2-3 KTM teman. Jadi saya punya KTM untuk perpus ya? Ya, cuma dapat 4 di perpus. Nanti pinjamnya teman yang biasa jarang-jarang ke perpus ya. Ini pinjam KTM-nya gitu. Dapat dari mereka. Akhirnya dibaca. Akhirnya kadang-kadang ya dominasi itu di kita, dan dosen itu kan tahu akhirnya anak ini banyak referensi. Ya, referensi. Jadi walaupun nilai di ujian akhir semester itu nggak terlalu bagus, tapi keaktifan kita itu kan dilihat dosen, seperti itu. Nah, jadi pola-pola seperti itu udah mulai terbangun. Sampailah di semester 5 orang nggak mau lagi mempersilahkan saya bertanya. Itu memang budaya itu, budaya kelas itu. Kalau kita udah super aktif, dihindari itu. Ayo, bagi yang mau bertanya langsung. Kita udah kayak gini. Woi, katanya. Ada yang ngomong itu. Udah langsung ke ibu aja. Kamu ngeyel katanya. Itu budaya itu memang. Jadi udah nggak di ini. Nah, dengan pola-pola seperti itu terus dipertahankan, alhamdulillah. Lulus terbaik tercepat. Wah, dari awalnya 2,8 sampai terbaik tercepat 3,9 tahun, IPK-nya 3,67. Oh, lewat 3,5 nih ya. Iya, kan 367 itu nggak sama kayak sekarang ya. Itu udah ini saya udah mewakili fakultas untuk universitas. Wow, itu udah. Nah, disediakan beasiswa juga waktu itu kan. Nah, jadi perjuangan itulah yang akhirnya menjadi titik balik dalam kehidupan. Awalnya ya itulah sering saya ngomong, kadang-kadang kita di Bengkulu ini nganggap kita udah paling hebat. Belum ketemu lawan ya, kalau bahasa kasar kan gitu. Iya, pas keluar dari Bengkulu baru sadar ternyata saya masih banyak belajar. Apalagi kayak saya di Sumatera Barat. Sumatera Barat kan pendidikannya lumayan lah ya, bagus karena memang termasuk pusat peradaban juga kalau untuk di Indonesia ya. Ketika sampai di Jogja, orang berjalan, kita harus berlari. Memang benar-benar harus karena memang Jogja pun kalau secara predikat memang kota pelajar juga. Betul. Kan artinya yang datang ke Jogja ini dari semua penjuru nih. Betul. Dan segala hal dilakukan Bang Joni. Misalnya ada mahasiswa diskusi, kan banyak diskusi bawah pohon. Kalau dulu di Jogja itu masih ada banyak pohon di UIN Jogja itu. Di bawah pohon itu bukan orang pacaran, bukan orang main game. Bukan main game, tapi memang orang benar-benar halakoh, dan kita bisa masuk ke sana. Nah, seringkali ada diskusi misal filsafat apa aja gitu, kita masuk. Misalnya anak perkumpulan Medan buat diskusi, mereka kan nge-share tuh. Kita orang non Medan welcome ya, masuk ya. Masuk. Dengerin aja. Kadang-kadang mereka kitab kuning mereka bahas, dengerin. Wah, itu karena itu saya walaupun dari manajemen dakwah, tapi akhirnya paham filsafat karena terpapar tadi ya. Iya, nggak membatasi. Saya orang manajemen dakwah, nggak mau tuh sama keilmuan lain. Nah, proses-proses itulah yang akhirnya membentuk saya biasa nulis. Di S2 ketika di UGM udah nggak kagok lagi. Ya karena memang portofolionya udah banyak. Udah lumayan. Nah, berlanjutlah ke kampus gitu. Jadi pas di dunia kampus ternyata dosen itu punya tridharma perguruan tinggi ya, ngajar, nulis, kemudian ngabdian. Kebanyakan dosen itu memang bagus di ngajar, tapi belum tentu bisa di nulis. Ya. Nah, karena udah terbiasa, alhamdulillah, jadi nggak terlalu sulit. Ini benar-benar menjalani dengan enjoy ya. Iya. Tridharma perguruan tingginya. Betul. Kan, karena yang susahnya kan penulisan. Ternyata penulisan kita memang enjoy di sana kan. Jadi karena
pengalaman yang sudah banyak, akhirnya kan saya melakukan share pengetahuan juga. Nah, jadi melalui kanal YouTube, saya punya kanal YouTube Ihsan Rahmat Talks namanya. Di sana fokus menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian plus artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah gitu. Nah, ini 1,5 segmen ini Mas perkenalan Bang Ihsan Rahmat. Nah, kalau YouTube-nya Ihsan Rahmat Talk. Nah, ya, betul. Tolong dicek ya teman-teman, itu isinya tentang metode penelitian dan lain-lain. Luar biasa. Jadi Bang, kalau ceritanya seperti itu kan prosesnya itu sangat panjang sekali. Benar ini sekali. Sebenarnya cocok ini didengarin oleh anak semester 1 sebenarnya. Mumpung dia belum mengambil langkah. Betul. Artinya bukan mumpung belum mengambil langkah, artinya bisa menjadi pertimbangan. Kalau ternyata semester 1 IP-nya rendah, wah ini nih contohnya ini jadi tercepat dan terapa tadi. Bisa. Luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan podcast ini memberikan insight, informasi serta bisa mengubah pola pikir khususnya mahasiswa yang semester awal. Ya. Jadi IP rendah di semester awal itu bukan akhir dari segalanya. Mungkin strategi belajar kita Betul, yang betul. ini. Tapi kalau kita tetap merasa enjoy ya tetap gitu-gitu aja. Tapi kalau ingin merubah ya rubahlah dari sekarang gitu. Jangan itu ya, mental block. Ya, Artinya betul. merasa kayak ini saya nggak mampu segala macam. Ini kan bahasa sekarang ini penyakit Gen Z nih Bang. Ya. Merasa udah kayak ini bukan passion saya, udah tinggal. Padahal sebenarnya effortnya kurang. Betul. Semangatnya kurang, tambah effortnya, tambah semangatnya jadi passion sebenarnya. Benar sekali. Kita balik ke karya ilmiah lagi. Oke, siap. Ini kita bahas nih, menurut Bang Ihsan, gimana cara Bang Ihsan itu menjelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya karya ilmiah ini? Karena ini momok nih, takut mahasiswa ketika udah bilang skripsi, sudah bilang jurnal segala macam kayaknya, wah susah bro, gimana bro? Kira-kira gimana cara menjelaskan? Karya ilmiah itu ya termasuk skripsi ya. Skripsi, kalau S2 itu tesis, S3 disertasi. Kalau orang umum itu ya bisa jadi yang paling sederhana itu kalau di mahasiswa semester 1 itu udah makalah. Bahkan di SMP sekarang udah ada juga, SMA juga. Bahkan ini Bang Joni, saya lagi bimbing ada salah satu siswa SMP malah tingkat SMP itu sudah ada perlombaan artikel ilmiah. Jadi perlombaan karya tulis itu udah dari SMP. Bagus berarti Bang ya. Iya, kalau tingkat progresnya nasional itu di Sidoarjo. Saya juga kaget ketika ibunya menghubungi untuk minta tolong dipandu. Ya, ini udah masuk final. Kaget saya itu ternyata artikel ilmiah itu bukan lagi konsumsinya dosen S1, S2, S3. Ternyata tapi udah SMP udah mulai. Iya, bukan SMA loh. SMP itu mereka udah diperkenalkan dengan bahasa-bahasa etnografi, kualitatif, studi kasus. Mereka udah ini. Bahkan anak SMP itu saya ajarkan proses analisis data yang jadi momok bagi anak anak kampus. Nah, pertanyaannya apa itu karya ilmiah gitu kan itu. Tadi. Kalau dalam bahasa sederhana, karya ilmiah itu ya laporan hasil penelitian yang dapat dibuktikan kebenarannya. Analoginya gini, biar lebih mudah ya. Misalnya Bang Joni lagi duduk dengan teman gitu kan. Terus tiba-tiba Bang Joni ngomong antara pupuk organik dengan pupuk buatan, bagusnya yang mana ya? Terus teman Bang Joni langsung ngomong, ya bagus pupuk organik lah katanya, karena dari alam semuanya. Dan ini bla 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 gitu. Nah waktu itu Bang Joni belum bisa menjawab. Nanti saya lakukan pengecekan dulu. Akhirnya di rumah Bang Joni melakukan percobaan misalnya. Ada 2 bidang tanah, yang satu pupuk organik, yang satu lagi pupuk buatan misalnya yang kimia gitu ya. Kemudian lakukan penanaman apa kayak jahe, cabai dan lain sebagainya. Dalam 3 bulan diketahui hasilnya. Hasil tersebut kalau didiamkan saja belum karya ilmiah. Tapi kalau hasil tersebut dilaporkan ya dengan sebuah laporan yang sistematis, ada metodologinya, kemudian balik lagi nanti ke teman tadi, oh ternyata hasil penelitian saya kayak gini. Organik ternyata ternyata memang benar yang bagus, atau yang kimia misalnya yang bagus. Nah, yang disebut dengan karya tulis ilmiah itu yang laporan tadi, jawaban dari Bang Joni tadi. Sedangkan yang tadi bukan, namanya opini. Nah, kenapa akhirnya karya ilmiah ini
ini wajib ada di mahasiswa, agar mahasiswa itu bukan kayak orang kebanyakan, bukan kayak tamatan SMP atau SMA yang ngomong itu baru sekedar pendapat. Saya gini, tapi kalau untuk tingkatnya sudah akademisi, harusnya dia bisa menjawab ketika ada sebuah pertanyaan, dia punya pondasi argumen. Jadi saya mengatakan bahwa organik ini lebih bagus karena berdasarkan penelitian ini bla 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 bla. Jadi itulah yang disebut dengan masyarakat akademik, masyarakat yang ngomong menggunakan data, ya kan, kalau bahasa orang based on data gitu. Nah, karya ilmiah ini berusaha untuk menghimpun. Jadi ada setiap kali pertanyaan tentang kehidupan kita yang bersentuhan dengan peradaban kita, akhirnya dicari tahu, kemudian didokumentasikan. Nah, karena itu karya tulis ilmiah tadi ada yang artikel, ada yang disertasi ini tadi. Kalau jurnal itu adalah tempat penerbitan artikel. Jadi artikelnya sudah jadi, kemudian dipublikasikan agar orang bisa baca. Nama tempat publikasinya adalah jurnal. Dengan kata lain, jurnal itu adalah rumahnya, artikel itu ya isi-isinya tadi. Sederhananya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami analoginya. Ya, ini sangat gampang sebenarnya dipahami bahwa yang penting itu dilaporkan. Betul. Dilaporkan gimana hasil daripada apa yang kita kerjakan tadi. Betul. Laporan itu entah ke positif, entah ke negatif. Nah, itulah karya ilmiah. Tapi kenapa mahasiswa takut dengan kata ini, berapa kata nih, karya ilmiah, karya tulis ilmiah, dengan 3 kata ini kenapa nih? Yang pertama, memang budaya nulis itu memang di kita di Indonesia ini belum kuat. Contoh misalnya kemarin itu untuk karya tulis ilmiah itu adanya di skripsi. Jadi sebelum itu mahasiswa palingan ada mata kuliah metodologi. Tapi kalau kayak kampus-kampus luar, semester 1 itu sudah wajib karya tulis ilmiah. Jadi mahasiswa itu udah paham dulu cara nulis, cara ngutip, cara menggunakan sitasi begitu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi lainnya penunjang, cara membangun kalimat itu udah finish di semester 1. Tapi di kita kesadaran itu baru muncul ketika skripsi. Jadi ketika skripsi ya orang baru bisa nulis yang sebelum-sebelumnya nulis 1 kalimat aja kagok, tiba-tiba suruh langsung. Itulah akhirnya copy paste itu bermain. Kalau sekarang itulah artinya AI tadi itu plagiarisme. Ya, plagiarisme, similarity itu bermain karena nggak sanggup membangun. Jadi kaget. Mereka itu ketika dengar ada kata karya tulis ilmiah, ada ketakutan bahwa bisa nggak ya, karena prosedurnya itu kan panjang. Tapi kalau sudah dilakukan dari sejak semester awal, setidaknya mereka tahu, oh ada latar belakang, ada rumusan masalah. Kalau di program studi saya sekarang namanya academic writing. Nah, jadi di semester 3-4 nanti ada metode penelitian yang mengarah ke skripsinya. Tapi semester awal ini wajib academic writing dulu. Jadi mahasiswa itu sebenarnya nggak terlalu dituntut dia harus membuat artikel ilmiah. Setidaknya dia paham dulu tentang dunia akademik, termasuk cara membangun paragraf, cara membuat kalimat. Itu kan sebenarnya bahasa Indonesia ya. Tapi kadang-kadang nggak tersentuh di bahasa Indonesia. Maka diulang lagi. Bagaimana cara review literatur, bagaimana cara membuat footnote, body note, menggunakan Mendeley. Kalau ada aplikasi-aplikasi untuk citasi gitu ya. Cara mencari artikel-artikel yang terhubung. Jadi pelajarannya lebih ke arah sana. Jadi benar-benar mahasiswa itu tahu dulu. Sehingga nanti ketika di mata kuliah metode penelitian mereka lebih siap. Oh, ternyata kalau saya buat proposal itu ada namanya latar belakang. Oh, latar belakang tuh isinya gini. Oh, ternyata setiap kali ada ide pokok yang saya munculkan itu harus didukung oleh data. Berarti saya nyari artikel ilmiah. Oh, nyari artikelnya kayak gini. Jadi nggak waktu itu mereka mendapatkan. Tapi kalau sudah dari awal mereka itu kan ada persiapan ya. Buat orang takut itu kan karena nggak ada persiapan. Tapi ketika ada persiapan mereka lebih paham, lebih tenang menghadapinya ya. Iya, ini betul. Pertanyaan saya nih Bang, di prodi lain apakah sudah mulai juga, ya sepengetahuan Bang Ihsan aja, memulai
Kalau strategi di yang menyusun kurikulum itu kan berdasarkan prodi masing-masing. Kalau di prodi lain itu ada beberapa prodi yang sudah memasukkan academic writing. Kadang-kadang dimasukkan di semester 1, ada juga semester 2. Academic writing ini sebenarnya kami dapatkan dari pengalaman di Harvard dan Stanford Bridge gitu ya, kampus-kampus yang besar lah begitu. Jadi ternyata kampus-kampus yang besar itu menuntut mahasiswanya di semester 1 ya, semester awal itu mereka harus khatam dulu, harus bisa dulu. Jadi di mereka saja itu academic writing itu termasuk mata kuliah yang penting. Ya maka kita di Indonesia ini bisa mengikuti hal-hal yang seperti itu begitu. Akhirnya itu yang kami tetapkan juga agar mahasiswa punya bekal. Jadi nggak takut, nggak kagok lagi nanti. Artinya kalau step tangga kan dari awal tangga naik tap akhirnya. Betul, ada tahapnya. Jangan tiba-tiba mereka langsung, jangan tiba-tiba mereka langsung ngajukan judul misalnya. Nah ini berkenaan dengan judul nanti juga kita bahasnya nih. Jadi langkah-langkah yang sebaiknya yang pertama dilakukan mahasiswa untuk mulai menulis karya tulis ilmiah ini. Oke. Sebelum itu saya mau jelaskan bahwa dalam karya ilmiah itu contohnya saja kita skripsi aja lah skripsi, karena memang kebanyakan nanti mahasiswa kan butuh skripsi nih, khususnya orang-orang Bengkulu tuh. Di skripsi itu ada 2 metodologi yang paling umum ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Jadi 2 metodologi ini cara menentukan judul atau mendapatkan rancangan proposal itu beda-beda ya. Kalaulah misalnya teman-teman mencari masalah penelitian dulu, menemukan masalah penelitian, bukan mencari-cari masalah ya. Nanti mukul orang jadi dapat masalah. Akhirnya jadi judul. Tapi judul di Polres. Iya benar-benar di BAP dong. Ya Allah. Nah jadi kalau dimulai dari masalah penelitian misalnya di lapangan ada masalah X misalnya. Nah, saya mau meneliti masalah X tersebut. Nah, itu berarti ngarahnya ke metodologi penelitian kualitatif. Nah, itu bisa dimulai dari lapangannya. Jadi masalah lapangannya apa dulu nih. Nah, tapi kalau kita tidak ke lapangan, kita di depan meja saja, kemudian kita melihat oh ternyata ini bisa diteliti nih. Nah, itu umumnya dilakukan oleh penelitian kuantitatif. Kenapa? Kalau kuantitatif itu dia lebih menguji teori, menguji konsep gitu ya. Jadi mengetahui suatu eksperimen. Jadi dia nggak harus perlu tahu lapangan dulu. Tapi kalau dia kualitatif, dia wajib tahu lapangan. Jangan sampai, bahasa saya gini ke mahasiswa sering. Kalau kalian mau meneliti sebuah barang, pastikan dulu barang itu ada di lapangan. Kebanyakan mahasiswa yang biasanya nggak tahu arah, nah mereka itu misalnya mau meneliti kertas ini nih, kertas ini mau mereka teliti. Mereka udah buat bagus-bagus, ternyata setelah mereka ke lapangan kertas itu nggak ada di sana. Pasti kan ada 2 hal yang mereka lakukan. Yang pertama merekayasa supaya adanya kertas. Kertas ini diambil dari taruh ya. Atau mereka mengganti judul. Jadi agar nggak kerja 2 kali, pastikan dulu masalahnya ada, barangnya itu ada nggak di lapangan. Nah itu baru nanti kita cari, bisa baru melakukan review literatur, misalnya baca-baca artikel atau baca-baca skripsi. Oh kalau penelitian seperti ini tahapannya gimana sih? Boleh aja ATM, amati tiru modifikasi, itu boleh-boleh saja. Tapi pastikan, karena setiap lapangan pasti memiliki keunikan masing-masing. Ada perbedaan. Contoh ada mahasiswa melakukan penelitian di Yayasan Darul Armina, ya. Mungkin programnya ada yang sama seperti yayasan lain, tapi proses detailnya kan nggak mungkin sama. Pasti ada perbedaan. Nah jadi itu yang harus tahu. Tapi kalau mahasiswa tidak turun ke lapangan lebih awal, mereka itu nggak tahu bahwa benar nggak terjadi harusnya yang kuantitatif. Tapi kalau duduk-duduk aja di dalam di ruang komputer depan laptop, kemudian melihat penelitian terdahulu, kemudian mau menguji, nah itu bisa ke kuantitatif. Nggak harus, karena kuantitatif itu pengujian sampelnya bisa kemana yang ini. Misalnya saya mau meneliti di lembaga-lembaga yayasan yang ada di Bengkulu Utara gitu. Oh ternyata yayasannya nggak lengkap, saya pindahin deh ke kota Bengkulu. Bisa-bisa aja.
Tapi kalau yang kualitatif, Nggak bisa. penelitiannya di sini. Saya mau ngerubahin, harus ngerubah lagi. Iya. Nah, Berarti ini kalau cerita balik lagi ke mahasiswa, berarti mahasiswa harus tahu di mana posisi dirinya sendiri, ketertarikannya Betul, ya kan. betul. Kalau dia ternyata memang orang yang aktif, diskusi segala macam, Betul, betul. dicondongkan adalah ke kualitatif kan. betul. Bagi mereka yang menyatakan dirinya saya ini introvert, Agak-agak pendiam dikit agak gitu ya. diam dikit, berarti ini kuantitatif nih, Betul, berarti. betul, Nah, betul, itu betul. kira-kira. Itu yang pertama kira-kira. Jadi harus tahu lapangan. Yang kedua, lapangan itu harus disesuaikan dengan minatnya. Nah, saya sering sekali mengatakan ke mahasiswa, kalian itu kesukaan studi kalian di mana? Nah, itulah di salah satu podcast saya itu saya jelaskan bahwa kalau kalian tidak mengetahui kalian itu memiliki ketertarikan di bidang apa, coba di tracking semua mata kuliah yang pernah kalian pelajari terkait dengan inti keilmuan program studi. Misalnya program studi saya manajemen dakwah atau program studi saya misalnya pendidikan guru, misalnya pendidikan guru. Nah, apa mata kuliah inti di sana? Dari mata kuliah itu ada nggak yang saya ketika di mata kuliah itu saya senang? Nah, nilai saya tinggi di bagian itu. Nah, nanti carilah case di bagian situ. Kalau memang kita nggak punya masalah lapangan khusus ya. Iya, kita nggak punya masalah lapangan nih. Apa masalah lapangan? Nggak ada Pak di desa saya. Coba alihkan. Ada nggak mata kuliah khusus yang kalian sukai? Nah, di dalam mata kuliah khusus tadi biasanya kan ada buku. Contoh misalnya pendidikan anak luar biasa pendidikan anak luar biasa yang ini ya, anak-anak autis misalnya apa gitu ya. Nah, itu kan ada bukunya. Di dalam buku pasti ada bab-babnya, ada subbabnya. Dari bab itulah nanti munculkan ada ternyata seperti ini kayaknya ada di lokasi penelitian ini, di lokasi ini. Nah, itu dikunjungi. Jadi tahap pertama tadi kalau memang tidak ketemu lapangannya, cobalah melalui menelisir SKS ya. SKS dari yang kita minati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang tidak ada, kalau kita ini ekstrovert coba hubungi dosen. Dosen itu Bang Joni pasti punya roadmap penelitian. Contoh saya misalnya, untuk penelitian saya sampai 2030 saya itu udah ada tema-temanya. Nah, kalau memang tidak ada yang neliti, berarti kan saya sendiri yang neliti. Tapi kalau ada mahasiswa yang bertanya, Pak, saya mau penelitian, Pak. Saya minta Bapak sebagai pembimbing misalnya. Kira-kira apa yang bisa saya garap? Saya akan memberikan salah satu topik saya. Silakan cari di bagian ini, di bagian ini. Kalau yang itu, satu hal yang harus kita siapkan. Mental kita nemui dosen. Artinya kita udah nantang nih. Pak, saya siap jadi anak bimbingan Bapak. Apapun yang Bapak suruh, gas. Gas. Jangan jadi mental tempe pas disuruh ini. Aduh, nggak tahu lagi. Besok datang lagi, Pak sulit banget Pak. Cari yang lain aja. Dikasih lagi, Pak sulit banget Pak. Jangan kayak gitu. Jadi banyak hal untuk mendapatkan itu 3 yang menurut saya yang paling bisa digunakan oleh mahasiswa itu yang tadi ke lapangan atau mencari mata kuliah yang disukai SKS, kemudian datang ke dosen. Satu lagi, kalau memang introvert nih orangnya, bisa temui kakak tingkatnya yang baru selesai skripsi. Biasanya di bagian skripsi itu bagian akhir ada rekomendasi penelitian lanjutan. Nah, itu bisa tuh yang mahasiswa yang introvert ini datang ke kakak tingkatnya, dulu penelitian apa Kak? Oh, saya penelitian ini di Yayasan Darul Aminah. Kira-kira apa yang mau dilanjutkan? Nah, biasanya kan deskripsi itu bagian akhir ada rekomendasi. Ini tips juga bagi teman-teman. Kalau memang belum ada topik, buka aja skripsi mahasiswa tingkat atas, kemudian cek bagian rekomendasi. Setelah ini bagian bab 5 penutup ya, kan ada kesimpulan rekomendasi. Itu biasanya ada rekomendasi untuk studi di masa depan. Itu artinya kan belum diteliti. Nah, itu bisa kita modifikasi atau kita lakukan penelitian itu. Itu bisa juga dilakukan. Tapi kalau kuat mental, extrovert tadi, temui dosen. Jadi sesuai dengan rencana dosen. Iya, betul. Dia punya roadmap sampai 5 tahun ke depan. Betul. Dia tahu bagian-bagian garap ini. Pasti di situ sudah ada ini temuan baru di situ. Gitu.
Luar biasa sekali. Ini sangat sistematis lagi ini pembahasan ini ya, tips-tipsnya. Kalau berbicara ini kita kesalahan yang mungkin langkah awalnya mereka dalam menyusun karya ilmiah ini, yang kadang-kala merasa kayak wah ini stuck di tengah jalan dan akhirnya nggak lanjut. Kemudian semesternya 9, 10, 11 apa yang terjadi? Ini masih konteks skripsi ya? Masih. Ya, karena kalau kita fokuskan podcast kali ini skripsi ini. Kalau artikel beda lagi nanti ya. Kalau skripsi, yang pertama seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka itu tidak bisa memastikan bahwa barangnya itu ada. Ini ada satu contoh mahasiswa saya yang dari awal itu sebenarnya sudah saya ingatkan bahwa kamu kalau mau melakukan penelitian itu pastikan dulu barangnya ada. Akhirnya mahasiswa ini balik dusun ya ke Rejang Lebong ya, ini kan banyak didengar orang Bengkulu ya. Rejang Lebong. Jadi di Rejang Lebong itu ada namanya tradisi kedurai apem. Nah, si anak ini mau neliti manajemen eventnya gimana. Terus saya bilang pastikan dulu ke lapangan. Dia balik lagi. Kemudian ya Pak bisa diteliti ini dan sebagainya. Terus ya udah kalau memang bisa diteliti, udah dikerjakanlah proposalnya. Sempro anak ini selesai di sempro kan ditanya-tanya kan, termasuk diarahkan. 2 minggu setelah sempro temui lagi, dia ngomong, Pak benar apa yang Bapak katakan Pak. Saat saya nanya proses manajemen event, ternyata jawabannya itu cuma 2 kalimat Pak katanya. Lah gimana skripsimu mau 75 halaman kalau 2 kalimat? Iya Pak, ternyata nggak ada seperti teori-teori yang disebutkan ini. Kan udah saya bilang dari awal. Kami kerjakan aja. Kan sudah saya bilang dari awal, pastikan dulu lapanganmu ada nggak barang-barangnya di lapangan tersebut. Iya Pak, kemarin kan udah kamu katakan. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya waktu sudah lewat 3 bulan, dia ngulang dari awal. Penelitian pustaka saya kasih, tema kajian saya. Balik lagi. Ya nanya lagi anak ini gimana Pak? Sulit nggak Pak? Sulit saya bilang. Terus gimana mau ganti lagi? Dia bilang mikir anak ini. Oh, udahlah Pak, Bismillah. Akhirnya memang saya bilang kalau kamu mau nanya silakan, kalau nggak mau nanya nggak apa-apa. Nanti kamu juga tahu sendiri. Akhirnya dia ikuti proses saya. Barulah 3 bulan pas sampai di bab 4 dia akhirnya ngomong gitu. Oh ternyata ini yang Bapak suruh. Larinya ke sini ya Pak. Oh ini ke sini ya Pak. Yaitu kalau mengikuti pola dosen. Bimbingan ya. Iya. Karena dosennya kan mau menjelaskan satu-satu ke mahasiswa, kadang-kadang mahasiswanya belum tak paham ya. Tapi kalau sudah dipraktekkan, mereka tahu. Tapi dalam saksi bahasan kita ini Bang Joni, ada waktu 3 bulan yang akhirnya kebuang. Ya. Tadi kan kesalahan yang ditanyakan. Ada waktu 3 bulan karena nggak memastikan lapangan. Itu yang pertama. Ada juga karena saya dulu pernah jadi ketua program studi di manajemen dakwah. Jadi mahasiswa itu kan seluruh mahasiswa kalau mau ngajukan judul pasti jalurnya saya. Mereka ngajukan 3 judul. Biasanya mereka nggak ada studi lapangan dulu atau studi pustaka dulu awalnya. Sehingga ketika ditanya-tanya mereka mentok. Balik lagi. Kalau yang gigih, yang orang-orang yang memang mau berjuang itu biasanya minggu depan balik lagi. Ada minggu depan balik lagi. Tapi ada anak-anak yang mereka baliknya sekali 3 bulan, ada yang sekali 6 bulan. Karena ketakutan ditanya kan. Bisa jadi seperti itu atau yang kendala yang lain. Ada tuh mahasiswa saya yang memang mungkin anaknya ini termasuk 10 besar ya. Ini saya membandingkan anak-anak 10 besar di kelas ya. Ada anak 10 besar di kelas yang 1 tahun untuk pengajuan judul. 1 tahun judul. Iya. Ada mahasiswa yang mungkin saya itu pesimis dengan anak ini. Ternyata paling gigih. Dan dia bisa dalam waktu 2 minggu ACC judul. Karena ketika saya suruh balik lapangan, besok harinya bener balik. 4 hari kemudian, Pak, pertemuan lagi, laporan ini dan lain sebagainya. Sampai saya ngomong ke anak ini, dulu saya pernah negur kamu di semester 1 karena kamu nyontoh. Padahal sudah saya tegur, masih berani contoh coba. Sudah saya tegur, jangan ini gitu kan, duduk. Dia masih nyontoh. Saya bilang, saya itu nggak yakin kamu itu bisa lulus tepat waktu. Ternyata dia bisa 4 tahun. Temennya yang 10 besar karena kendala-kendala tadi itu ada yang sampai semester 13, semester 14. Karena itu tadi
Ya, skripsi tadi ini salah satu tips luar biasanya skripsi ya. Skripsi itu mustahil untuk dikerjakan kalau nggak kita gigih. Itu saja tiang. Jadi mau level kita dimanapun Bang Joni, mau level kita mahasiswanya biasa, sedang, hebat, kalau nggak gigih nggak jadi. Kalau IPK kita misalnya 3,8, kita nggak gigih, nggak jadi. Nggak jadi skripsi ya. Walaupun semester 1 sampai semester 7 IPK bagus, ternyata ketika ketemu proses skripsinya, temu dosennya males, kemudian betul, dan lain-lain. Ada ketakutan. Nah itu kesalahan yang pertama, yang umum ya, yang paling banyak ini. Saya ngambil yang paling banyak. Yang kedua biasanya kesalahan di ketidaktelitian. Jadi mahasiswa ini males melakukan pembacaan awal. Misalnya dia tahu nih Pak Iksan itu adalah pembimbing saya. Itu kan yang kesalahan pertama. Nah, kesalahan kedua itu mahasiswa kurang teliti. Jadi mereka sudah ngeprint nih. Ya, kalau sekarang kalau saya di bimbingan saya nggak ada lagi print out. Kita udah paperless. Jadi mahasiswa ngirim email. Bukan email, melalui WA saja. Ya, apa yang mereka tulis kemudian kita buat komentar. Nah, kebanyakan mahasiswa yang lama itu si dosen masih sibuk di bagian ejaan, misalnya kayak ini salah ketik, typo, ini dan lain sebagainya. Tapi kalau mahasiswa itu aware, hal-hal itu nggak dicek lagi oleh dosen sehingga dosen lebih ke konten, itu mempercepat. Tapi karena ini kendala, kadang-kadang kayak saya pribadi, kalau udah terlalu banyak salah, saya ngomong ke mahasiswa, udah kamu baca lagi, kamu perbaiki lagi, kemudian nanti baru kirim lagi ke saya. Itu kan membuang waktu juga. Nah, kalau saya dulu pengalaman saya, ketika saya tahu si ibu ini bimbing saya di semester di S1 nih, setidaknya 2 tahun terakhir skripsi bimbingan dia saya baca semua. Jadi saya itu ingin mengetahui cara pikir ibu itu gimana sih. Oh, polanya kayak gini. Nanti kita tinggal ikuti saja. Tapi kan nggak banyak mahasiswa yang tahu tips ini. Padahal skripsi kakak tingkatnya kan bisa diakses semuanya. Nah, jadi kalau mereka sudah mengetahui, oh ternyata ibunya nggak mau kayak gini, terus bisa ngobrol dengan kakak tingkatnya. Kak, bimbingan bapak itu gimana sih orangnya? Oh, bapak itu gampang, sekali ketemu langsung ACC gitu. Ya udah, berarti kan aman-aman. Berarti tipsnya itu tadi 2 tahun lah bahasanya. 2 tahun sebelumnya baca skripsi tentang dosen tersebut sebagai pembimbing ya. Betul. Oke. Sebagai pembimbing. Kalau ingin lebih spesifik lagi, misalnya penelitian kita metodenya kualitatif, ya udah baca yang kualitatif saja. Dari dosen-dosen kualitatif ya. Dari dosen kualitatif. Begitu juga nanti mau sidang. Oh, si bapak itu ini, nanti baca aja. Biasanya bapak itu pengennya seperti apa sih? Kita kan nanti ketemu tuh alurnya. Sehingga nggak berbicara itu lagi. Nah, sebenarnya di saya pribadi itu sudah mencoba untuk melakukan semacam terobosan di anak bimbingan saya, agar mahasiswa ini nggak perkara typo itu udah nggak lagi, perkara footnote udah nggak lagi, kalimat nggak lagi. Nah, jadi mereka yang bimbingan saya itu ada sekitar 15 orang, baru saya coba semester lalu dan itu berhasil. Nah, jadi mahasiswa mungkin Bang Joni waktu skripsi yang ngerjakan skripsi sendiri-sendiri. Mahasiswa sekarang enggak. Jadi saya buat seperti laboratorium yang untuk sosial. Jadi mereka itu dari jam 8 sampai jam 4 harus berada di ruangan itu. Absensi. Terserah mereka mau ngapain, pokoknya mereka harus berada di ruangan itu. Untuk mahasiswa di bawah bimbingan? Iya, khusus di bimbingan saya. Kadang-kadang ada bimbingan lain juga ikut gabung. Jadi di satu ruangan, misalnya ruang kelas apa yang kosong nih, mereka di sana. Mereka keluarnya itu boleh kalau mau buang air, mau makan, mau sholat, itu silakan. Di luar itu nggak boleh, kecuali sakit ya. Berarti ini sudah terjadwal per minggu seperti apa? Sudah. Dan ini sudah 6 bulan. Dan mereka itu bangun bersama. Jadi anak yang pintar itu membantu anak yang di bawahnya. Ini terobosan bagus sih sebenarnya. Harus didengar sama dosen-dosen lain nih kan. Jadi nggak susah cari Pak. Bisa bimbingan nggak Pak? Betul. Bisa bimbingan jadi saya itu menjadwalkan di Kamis siang atau Kamis pagi, kalau saya ada waktu di hari Kamis gitu kan, saya masuk ke mereka dan saya nanya kendala kalian apa. Kalau mereka ngomong
Pak, kami nggak paham analisis data. Dua orang ini kan sudah saya ajarkan. Ya, belajar sama mereka. Gitu. Itu betul itu. Jadi memang diajari teman lebih enak daripada diajari dosen, Lebih karena teman itu relax. kan bahasa bahasa kita kan. Dan luar biasa hasilnya. Ada beberapa anak yang mohon maaf misalnya dari sisi IQ-nya nggak bagus, tapi analisis datanya selesai. Jadi akhirnya di sidang itu kan orang melihat sebuah alur penelitian yang benar-benar ada gitu ya semuanya. Dan bimbingan saya nggak bicara lagi tentang tipe, nggak ada lagi. Karena saya selalu ngomong, kamu kalau mau bimbingan dengan saya suruh si A baca. Ketika si A selesai suruh si B. Karena sehebat-hebat apapun kita melihat tulisan kita nganggap tulisan kita udah bagus. Pas orang lain lihat ada celah. Langsung kelihatan celah. Dikira dosennya killer banget, tahu banget di mana salahnya. Karena kita itu kan efek fatamorgana itu kan ada dalam tulisan ya. Jadi teman-teman itu biasanya membaca sampai 3 orang atau 2 orang, nanti baru dikumpul saya. Jadi saya itu udah nggak bicara tentang ini lagi. Menarik sekali sebenarnya ini. Fokus. Saya sangat setuju ini Bang terkait dengan metode terobosan ini Bang. Jadi keluhan mahasiswa terkait dengan susah nemu dosen ini kan akhirnya nggak ditemuin karena memang sudah ada schedule-nya kan. Betul. Ini kita jadiin klip nih biar terdengar nih dosen-dosen yang lain bahwa silakan sediakan waktu khusus kemudian dikumpulkan berapa orang bimbingan secara hitung-hitungan ini efektif sama efisien juga ini Bang sebenarnya. Ini sebenarnya terobosan ini datangnya dari Menteri Kemenristek Dikti Pak Brian Yulianto Pak Brian gitu ya dari ITB itu. Jadi suatu hari di klip juga saya dengar bahwa ketika beliau di Jepang, beliau itu mahasiswa S3. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 selalu di lab. Ya, katanya. Kami kalau S3 di Jepang itu memang suasana S3 itu terasa. Jadi orang ketika di lab itu bicaraan sehari-hari itu data. Beda kayak S3 di sini. S3 di sini ya penelitiannya dibawa pulang. Nanti dia ngetik sendiri. Iya, dia nggak ada diskusi dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir habis setelah mendengar podcast itu kan kalau penelitiannya yang eksakta, yang science gitu kan ada labnya, ada pengujiannya. Lah kalau yang sosial keagamaan gimana coba? Kan nggak ada labnya. Akhirnya saya modifikasi lah. Saya ngomong ke mahasiswa, kalian ada 15 orang berkumpul. Saya minta kalian kumpul Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4 ambil absen. Nanti setiap hari Sabtu kumpulkan absen di foto. Nanti saya akan ngecek tuh siapa yang nggak ada, misalnya 2 kali nggak masuk, saya WA. Apa alasan 2 kali nggak masuk? Saya bilang, oh ini sakit Pak, ini, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alasan, biasanya saya panggil dulu. Bisa tetap konsisten nggak? Kalau nggak ini. Dan memang luar biasa dari 15 orang yang ikut itu sekitar 8 orang itu lulusnya bersamaan. Wow, keren. Nah, kemudian sisanya itu lulus tahun ini. Jadi nggak ada yang lewat dari ini, 4 tahun. Dan mereka yang belum lulus ini tetap dipegang oleh teman-temannya yang sudah lulus. Walaupun temannya jadi alumni, itu tetap ini. Bantu ya. Ya, kan masih ada di grup tuh. Mereka tetap bantu. Wah, keren sekali luar biasa. Seperti itu. Jadi benar-benar terbantu dan terobosan yang baru saya dengar ini. Yang saya dengar selama ini kan tadi susah nemuin dosen. Betul. Secara umum ya fenomenanya ya. Nah, mudah-mudahan ini ditemukan ya. Dan mereka akhirnya menjadi pembimbing di program studi lain. Wah. Mahasiswa membimbing mahasiswa lain. Di program studi lain. Dia kan ngomong, padahal anak ini menurut saya biasa-biasa aja. Pak, saya tuh udah dimintai tolong juga Pak jelaskan bagaimana analisis data di fakultas sebelah katanya. Wow. Bisa ya saya bilang. Paham Pak, paham yang ini. Sebenarnya satu lagi juga saya tuh tertarik juga kalau berbicara terobosan ya. Seperti misalnya revisi dari dosen-dosen pembimbing itu. Kalau seandainya itu dibuat seperti logbook atau apa ya, sehingga cara berpikir dosen ini ketika kita baca revisi, misalnya satu mahasiswa dapat revisi ini, kemudian revisinya ditulis kata dosen A ini, sehingga kita bisa melihat cara berpikir dosen itu dari revisi-revisi itu, sehingga kita kadang-kadang nggak perlu baca utuh skripsinya, kita baca revisiannya, oh berarti concern satu dosen ini berdasarkan tabel revisian ini, wah ini seperti ini ya.
Kalau untuk fokus ke area itu belum ada. Itu bisa dicoba ya. Tapi kalau untuk semacam berita acara bimbingan itu ada. Tapi cuma general saja misalnya kayak bimbing bab 3 gitu ya. Nah, hanya saja yang baru kami coba di program studi kami itu adalah untuk mahasiswa yang sudah sidang. Jadi mahasiswa yang sudah sidang itu harus mendownload tabel revisian. Jadi tabel revisian itu ada nomornya berapa, kemudian halamannya berapa, catatannya apa, kemudian direvisi di halaman berapa. Jadi sudah diketahui lebih cepat ya. Tapi kalau untuk si dosen ini bimbing revisinya tentang apa saja sih, kalau saya pribadi karena sudah setahun ini tidak menggunakan paper, jadi ya dari komentar-komentar tadi, komentar-komentar. Memang seharusnya sih itu tugasnya mahasiswa memindahkan itu kan. Artinya ini bermanfaat untuk mahasiswa lain kan. Betul. Revisian dari dosen kemudian diketik, kemudian masuk ke tabel ini bisa diakses kan. Betul. Oh, bisa mempicture bagaimana cara bimbingan sama dosen bisa tertentu. Dibuat dimasuk di latar belakang di lampiran nanti bisa. Itu bisa di ini. Luar biasa sekali. Terakhir nih Bang, ini kayaknya kita waktunya ada kode-kode nih 4 menit 3 menit ini. Ini kita tutup dengan nasihat terkait dengan AI. Ya. Karena kita tahu ya skripsi sekarang bantuan AI. Biasa. Kemudian pesan-pesan untuk mahasiswa. Yang pertama terkait dengan AI, gimana ya? Memang kebanyakan pakar mengatakan bahwa AI itu selalu dijadikan sebagai alat pendukung, bukan yang utama. Dengan kata lain, nanti ketika menggunakan AI, itu kita yang mengendalikan AI, bukan AI mengendalikan kita. Pasalnya Bang Joni, orang yang bagus menggunakan AI itu adalah orang yang memang sudah punya bekal pengetahuan karya tulis ilmiah dulu. Tapi kalau mahasiswa yang belum tahu tentang karya tulis ilmiah tiba-tiba menggunakan prompt membuat langsung jadi, itu benar-benar kacau. 2 hari yang lalu baru kejadian untuk mahasiswanya belum sidang. Jadi antara abstrak itu kan sudah kesimpulan dari skripsi ya. Antara abstrak dengan hasil dengan kesimpulan itu beda-beda. Ya. Gimana ceritanya? Saya langsung nembak saja. AI, ya? Iya, saya katakan ini, kamu gimana ngepromnya? Saya nggak nanya kamu pakai AI ya, enggak. Kamu gimana ngepromnya? Saya bilang ini. Jawabannya promnya seperti biasa Pak, cara nulis abstrak gimana ini kata. Kan udah saya katakan bahwa kalian belum piawai menggunakan AI. Jadi upload skripsi kemudian tolong buatkan abstrak. Nah, si AI ini kan hanya membaca dan dia nggak tahu titik-titik poinnya di mana. Kemudian di copy paste saja oleh mahasiswa. Disitulah akhirnya kita mengetahui bahwa mereka memang menggunakan AI. Nah, syukurnya di bimbingan saya karena memang proses bimbingan itu dilakukan bertahap, jadi kita lebih bisa meminimalisir. Tapi yang dosen yang tidak revisi bertahap kemungkinan kecolongan. Apalagi dosen tersebut tidak biasa menggunakan AI. Akhirnya dikibuli oleh mahasiswanya. Tapi kalau dosen itu tahu, biasanya tahu polanya. Jadi bagi mahasiswa jika menggunakan AI itu memang posisikan diri kalian sebagai leadernya, orang yang memang menggunakan. Kalau misalnya dikatakan apakah Pak Ihsan setuju dengan penggunaan AI di dunia akademik? Saya setuju. Ya, bahwa segala sesuatu kemajuan itu kita nggak bisa menafikan. Iya, kalau kita tolak itu nanti kita ketinggalan sendiri. Jadi memang harus kitanya yang beradaptasi ya. Jadi memang kalau mau menggunakan AI memang harus master dulu di area penelitian. Jangan asal ngeprompt kemudian jadi ya. Boleh-boleh saja untuk pendukung. Itu. Kemudian untuk yang terakhir ya. Pesan terakhir. Saya bingung dari banyaknya percakapan. Yang pertama bahwa kegagalan itu sebenarnya nggak ada yang namanya kegagalan ya. Kegagalan itu kemungkinan bisa terjadi karena kita salah strategi saja. Jadi ketika kita memperbaiki strategi dan kita berbuat kembali, nah, itu kegagalan akan berbuah menjadi kesuksesan dengan proses-proses yang memang berdinamika masing-masing ya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam setiap
langkah kehidupan dalam penulisan artikel dan lain sebagainya itu selalu junjung etika penelitian ya. Etika penelitian itu adanya di dalam diri kita. Karena orang lain kadang-kadang nggak tahu. Kita mau memanipulasi data, mau mengapakan data itu nggak tahu. Nah, ingatlah bahwa di belakang kita itu ada Allah yang selalu melihat kita, ada dua malaikat yang selalu ini. Karena dosanya artikel karya tulis ilmiah itu adalah dosa jariyah. Ya, betul. Ketika kita memanipulasi data, itu data tersebut akan muncul di internet sampai kita nggak ada di sini. Ya, betul. Kita udah di akhirat pun ketika orang baca taunya itu adalah penipuan dan lain sebagainya, itu dosanya adalah dosa jariyah yang terus ke sini. Jadi harus hati-hati dengan etika begitu, etika dalam penelitian. Ya. Kemudian yang terakhir tetap berjuang ya, skripsi, artikel apapun itu hanya berbicara satu hal, kegigihan. Itu saja. Enggak bicara orang hebat, orang bodoh, enggak. Kegigihan itu saja. Itu dia. Kunci dari suksesnya skripsi adalah kegigihan. Terima kasih Bang Ihsan sekali lagi. Mudah-mudahan ini luar biasa nih. Insyaallah